Saat ini, Tama tidak tahu bahwa gadis kecil yang secara tidak sengaja diselamatkan di Eropa Utara telah memeriksa semua informasi tentang kedua identitasnya. Pada saat ini, Devano memanggilnya dan dengan hormat berkata di telepon, "Tuan, saya telah mengonfirmasinya dengan Tuan Yoshua. Wanita tua yang Anda cari baru saja kembali ke rumahnya bersama putranya beberapa waktu yang lalu. Sudah mendapat alamat spesifik kampung halaman saya di pedesaan. Kapan Anda berencana pergi ke sana?" Tama berkata tanpa ragu, "Secepatnya, itu akan dilakukan sebelum pernikahan Zain Sucipto." Kemudian, Tama berkata lagi, "Kamu atur pesawatnya dan berangkat besok pagi, ikutlah denganku." Devano langsung setuju, "Oke Tuan Muda, saya akan mengatur pesawat dan kendaraannya setelah tiba sekarang. Karena wanita tua itu tinggal di pegunungan, kita harus terbang ke kota di provinsi Anda dulu, lalu melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal mereka. Setelah pesawat mendarat, masih ada sekitar 4 jam untuk mengemudi." "Oke," Tama menjawab, dan berkata, "Kamu atur seseorang untuk pergi ke sana hari ini, dan beli satu set yang lebih dekat ke 3 rumah sakit teratas. Villa kecil bekas yang lebih makmur. Lalu beli rumah depan yang cocok untuk membuka supermarket kecil di dekat villa." Anggur tulang phoenix diberikan kepada Tama oleh orang tua itu adalah harta yang tak ternilai bagi Tama, tidak hanya membantunya menyempurnakan 20 pil remodeling di produksi, dan sisanya akan sangat berguna di masa depan. Oleh karena itu, Tama juga sangat berterima kasih kepada wanita tua itu. Meskipun dia berada di Meksiko dan menyelamatkan nyawanya dan putranya, Tama masih merasa bahwa dia masih berutang budi pada wanita tua itu. Ketika dia pergi menemui wanita tua itu kali ini, selain memenuhi janjinya hari itu, dia juga berharap untuk memberikan kehidupan yang stabil bagi wanita tua itu dan putranya selama sisa hidup mereka. Orang tua itu tinggal di pegunungan, tidak hanya dalam kondisi yang buruk, tetapi juga di masa depan seiring bertambahnya usia. Di sana pasti akan banyak ketidaknyamanan. Oleh karena itu, Tama berencana untuk meminta Devano mengatur seseorang untuk membeli villa kecil yang nyaman di sana terlebih dahulu, lalu membeli rumah depan. Meskipun putra wanita tua itu tidak memiliki keterampilan, ia bahkan melakukan perjalanan ribuan mil ke Meksiko untuk menjadi pelaut agar wanita tua itu hidup dengan baik. Meskipun ia ditipu, itu juga dapat membuktikan bahwa ia memang rela menanggung kesulitan dan bekerja keras. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia bisa membuka supermarket kecil tepat di depan rumahnya di masa depan. Membuka supermarket kecil sekarang tidak menghasilkan banyak uang, tetapi keuntungannya adalah prosesnya sederhana dan ambang batasnya rendah. Dan jika pintu depan adalah milikmu sendiri, pada dasarnya kau dapat memperoleh keuntungan tetap tanpa kehilangan uang. Devano mendengarnya, dan berkata tanpa ragu, "Oke Tuan Muda, kalau begitu saya akan mengatur seseorang untuk pergi ke sana terlebih dahulu, dan mencoba menyelesaikannya sebelum kita bertemu wanita tua itu besok." Kemudian, Devano berkata tanpa berpikir, "Saya akan mengirim ke WeChat Anda segera." Setelah menutup telepon, Devano mengirim file informasi ke Tama. Setelah Tama mencarinya, dia menemukan bahwa latar belakang wanita tua itu sangat sederhana, tetapi tampaknya ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Nama belakang wanita tua itu adalah Brajamaya, dan namanya adalah Kinasih. Dia lahir di daerah Pegunungan Selatan, dan dibesarkan di daerah Pegunungan Selatan. Dia bahkan tidak menikah jauh, tetapi menikah dengan pemuda dari desa yang sama. Dalam 50 tahun ke depan, dia jarang meninggalkan desa pegunungan kecil ini dengan kemungkinan besar, karena dia adalah penduduk tetap keluarga di setiap sensus, dan jelas ditandai pada informasi bahwa dia bekerja sama dengan sensus. Dan desa itu, pada masa kejayaannya, hanya memiliki sekitar 40 rumah tangga dengan lebih dari 300 orang, tetapi sekarang kehilangan populasinya sangat parah,
dan hanya selusin rumah tangga dengan lebih dari 40 orang yang masih tinggal di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah orang tua paruh baya. Dari sudut pandang ini, wanita tua itu seharusnya menjadi orang tua terlantar yang paling biasa di desa pegunungan, menjalani kehidupan yang tidak bisa lebih sederhana dan biasa. Tapi alasan mengapa Tama merasa dia tampak sedikit luar biasa adalah karena nama wanita tua itu. Tama membaca banyak buku di bawah pengaruh ayahnya ketika dia masih muda, jadi sekilas dia tahu bahwa nama itu ini berasal dari sebuah kalimat. Ada pohon di selatan, dan kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. Untuk seorang wanita berusia 10 tahun, jika orang tuanya bukan sarjana, tidak mungkin memberinya nama seperti itu. Ulama 80 tahun lalu, kandungan emasnya tidak sama dengan sekarang. Selain itu, Tama masih ingat bahwa ketika dia bertemu dengan wanita tua di penjara bawah tanah di Meksiko, dia pernah mengatakan pada dirinya sendiri tentang asal-usul gelang sulur tulang Phoenix. Nenek moyangnya adalah dokter terkenal pada masa itu, dan sulur tulang Phoenix adalah diwariskan oleh nenek moyangnya. Sayangnya, meskipun keluarganya mewariskan pohon anggur tulang Phoenix, warisan keterampilan medis terputus selama pemberontakan. Mewariskan sesuatu itu mudah, tetapi mewariskan keterampilan terlalu sulit. Warisan yang pertama hanya perlu menyerahkan hal itu kepada generasi berikutnya, sedangkan yang kedua perlu mengajar generasi berikutnya apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Meskipun keduanya adalah teman, tapi yang pertama mungkin hanya membutuhkan waktu sedetik, tetapi yang terakhir mungkin membutuhkan waktu seumur hidup. Selain itu, meskipun wanita tua itu hanya menjelaskan secara singkat asal-usul pohon anggur tulang Phoenix hari itu dapat membuktikan bahwa keluarga wanita tua itu telah diturunkan secara tertib sejak 1500 tahun yang lalu. Ini sangat jarang. Dengan kata lain, selama lebih dari 1000 tahun masyarakat feodal yang bergejolak, ketertiban pewarisan keluarga masih dapat dijamin, yang membuktikan bahwa keluarga itu sangat kuat. Mereka yang tidak kuat, meski bisa selamat dari segala macam bencana, sulit untuk menjamin kelangsungan warisan keluarga. Misalnya, setelah terjadi kekacauan, hanya seorang anak yang tersisa dalam keluarga. Seseorang diadopsi dan dibesarkan dan diberi marga baru dan nama baru. Dalam hal ini, jika dia masih bisa mengingat marga aslinya, itu sudah sangat jarang. Biarkan dia mengingat informasi dasar leluhurnya dan seluruh keluarga. Inti dari warisan adalah benar-benar bodoh. Tetapi jika kekuatannya cukup kuat, itu akan berbeda. Bahkan jika hanya ada satu anak yang meninggal dalam kekacauan, tetapi keluarga memiliki harta leluhur, emas dan perak, koleksi buku, dan silsilah keluarga, ditambah bantuan kerabat dengan nama keluarga asing, anak ini akan tumbuh besar. Ratu masih bisa mewariskan keluarga. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak selalu berarti memiliki cukup uang dan status sosial. Itu juga bisa menjadi kemampuan khusus, jika kerajinan tertentu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga setiap generasi dapat memiliki makanan yang cukup, maka keluarga tersebut, ada kemungkinan besar bahwa itu dapat diwariskan selamanya. Namun, wanita tua itu pernah berkata bahwa keterampilan medis nenek moyang mereka telah lama rusak, jadi kiranya nenek moyang mereka memiliki kemampuan luar biasa lainnya. Malam itu, setelah Alena pulang, Tama memberitahunya tentang kepergiannya dengan Devano besok. Di mata orang biasa, Devano adalah bos besar, jadi Alena mengira Tama akan membantu Devano dengan Feng Shui. Meskipun dia sedikit tertekan karena Tama harus pergi keluar untuk melihat Feng Shui setelah kembali ke Indonesia, tetapi Tama mengklaim bahwa dia telah membuat janji dengan Devano, jadi dia tidak menghentikannya. Keesokan paginya, Tama dan Devano terbang ke tempat tujuan, yang terletak di barat daya Indonesia.
Karena Tama menyimpulkan bahwa latar belakang keluarga wanita tua itu tidak sederhana melalui nama wanita tua itu, maka setelah pesawat lepas landas, dia melakukan panggilan khusus ke Yoshua. Ketika telepon terhubung, Yoshua bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, apa pesanan Anda?" Tama berkata, "Yoshua, saya ingin kamu memberitahu saya secara detail. Setelah kita menyelamatkan para korban di Meksiko hari itu, negara bagian dan kinerja wanita tua itu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.